Shalom, selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada saat ini. Sekalipun ibadah kita masih dilaksanakan di rumah masing-masing, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk selalu datang menyembah, memuji, memuliakan namanya. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang, keluarga, dan kehidupan kita masing-masing agar datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Katito STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Jemaat kekasih Tuhan, mengawali ibadah kita pada saat ini, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian kasih dari surga. Saudara-saudara, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh duduk datang memuji, menyembah, memuliakan Tuhan di tempat kudusnya, siapakah yang memanggil dan yang menolong kita? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera. Ia merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya dan memanggil kita untuk menyembah Dia. Sebagaimana firman-Nya, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan hukum-hukum Tuhan kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut hukum Tuhan ini dengan menyanyi menggunakan pujian Aku Hendak Bersyukur.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, dengan segala kerendahan hati, kita berdoa bersama kepada Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan dan kelemahan iman, ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Berita anugerah. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut berita anugerah ini dengan menggunakan pujian kasih setiamu. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskan dan dipermuliakanlah namamu. Kami bersuka cita atas pertolongan dan kemurahan-Mu buat kami sekalian. Tuhan telah menyertai melindungi kami sepanjang minggu yang kami telah lewati.
Dan oleh kemurahan Tuhan pada hari ini, hari yang Tuhan kuduskan buat kami. Kami dibangunkan dari ketiduran kami dengan kekuatan baru. Dan kembali kami datang menyembah, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Penyembahan kami hari ini kami dasari akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu menolong dan menyertai kami. Memampukan kami untuk memahami bagian firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, kami boleh pahami teristimewa untuk kami hidupi dalam hari-hari hidup kami. Bapa di sorga, berkenan kiranya menjauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami. Lalu pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama hari ini dari Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bangsa, menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing,
tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tetapi Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu sangat banyak, ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi sangat besar, menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang, pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Jemaat Tello yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini, Allah membarui perjanjiannya dengan Abraham. Saudara-saudara, tujuan Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ialah supaya manusia itu beranak cucu. Begitulah perintah Allah kepada Adam setelah Hawa diciptakan dan ditetapkan menjadi istrinya. Abram, bapa leluhur orang Israel yang kawin dengan Sarai, Tuhan pun menetapkan Abram dan Sarai akan menjadi bangsa yang besar.
Janji ini disampaikan Tuhan Allah ketika Abram sudah berumur 75 tahun pada waktu ia dipanggil dari Ur Kasdim. Tetapi kini sudah 10 tahun mereka di tanah Kanaan, janji ini tidak segera terpenuhi atau tidak segera dipenuhi oleh Allah. Abram dan Sarai sudah lama menanti-nantikan janji itu. Bisa dibayangkan kalau sudah 10 tahun menunggu, apalagi waktu itu usia Abram sudah 85 tahun. Belum juga dikaruniai seorang anak. Itu berarti pada waktu itu juga Sarai sudah berumur 70 tahun. Karena itu mulai muncul kekhawatiran Sarai. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram suaminya, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku Hagar. Mungkin melalui dialah aku memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarah istrinya. Kita bisa lihat dalam Kejadian 16 ayat yang kedua. Kemudian Sarai mengambil Hagar, hambanya itu, memberikannya kepada Abram suaminya menjadi istrinya. 1 tahun kemudian Hagar melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ismail. Pada saat itu Abram sudah berumur 86 tahun. Kejadian 16 ayat yang ke-16. Ketika Abram berumur 99 tahun dalam bacaan kita saat ini, Allah kembali menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kejadian 1 ayat 1 dari bacaan kita tadi. Kejadian 17 ayat 1. "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram. Saudara-saudara, latar belakang Tuhan menegaskan hal ini kepada Abram. "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Karena Abram dan Sarai sudah meragukan janji Allah dan berusaha dengan rancangannya sendiri sebagai manusia untuk memperoleh keturunan atau memperoleh anak. Lihat misalnya Sarai tidak percaya bahwa ia masih bisa melahirkan seorang anak. Karena itu ia mengambil Hagar, hambanya, dan diberikan kepada Abram suaminya menjadi istrinya. Tindakan ini adalah tindakan Abram dan Sarai yang tidak percaya kepada Allah, sekaligus mereka sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa di sini dalam naskah Ibrani El Shaddai. El itu artinya Allah. Shaddai dari kata kerja Ibrani Sadat yang berarti bertindak dengan dahsyat dan keras atau bisa menghancurkan. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Allah penguasa segala sesuatu. Allah yang Maha Kuasa. Allah yang sanggup membuat Sarai
bisa melahirkan seorang anak walaupun ia sudah berumur 70 tahun. Jadi saya akan tersirat di sini Allah berkata, jangan takut, jangan khawatir. Yang Allah kehendaki, hiduplah dengan tidak bercela. Kata hiduplah dalam kata Ibrani refleksif, berarti jalankanlah hidupmu senantiasa dengan sempurna di hadirat Allah yang menyatakan dirinya kepadamu sekarang. Biarkanlah jalan dan haluan hidupmu ditentukan oleh kehadiran Allah ini di segala tempat dan waktu. Kemudian kata tidak bercela dari kata tamim bahasa Ibrani artinya sempurna atau lengkap. Lalu Allah kembali meneguhkan perjanjiannya dengan Abraham. Jadi sebenarnya kalau kita simak ayat 1 ini sebenarnya Allah marah. Tetapi di sini kita melihat kesabaran Allah. Sudah mengingatkan Abraham supaya hidup di hadapan Allah dengan tidak bercela. Lalu ia melanjutkan dalam ayat 4 dari bacaan kita tadi. Kalau kita baca dari ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Jadi tadinya Abraham artinya bapa yang ditinggikan atau dimuliakan. Kini menjadi Abraham artinya bapa segala orang beriman. Karena engkaulah telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Itu yang dituntut Allah kepada Abraham. Lalu ayat yang ke-9, Tuhan berfirman kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Dan karena itu sunat dilakukan di dalam kehidupan keluarga Abraham. Sunat, kulit katan dipotong lalu dibuang. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang termasuk dalam perjanjian Allah, yang menjadi umat Allah, harus diampuni dosanya. Kulit katan yang dibuang menggambarkan dosa yang dibuang. Pembuangan dosa itu terjadi dengan penumpahan darah. Tetapi sunat juga mengukuhkan perjanjian dengan Allah
memberi jaminan, sama seperti kulit katan itu telah dibuang, demikian juga Tuhan telah membuang dosa orang yang disunat jika ia sungguh-sungguh percaya. Oleh karena itu, dalam perjanjian lama juga memperingatkan agar orang bukan hanya memperlihatkan sunat lahiriah, sebab perlu ada sunat hati. Misalnya kita bisa lihat dalam Ulangan pasal 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan tegar tengkuk. Sunat hati artinya hati harus kudus, harus bersih dari dosa. Dalam Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12, Rasul Paulus berkata bahwa dalam Kristus kita telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kita dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kita turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kita kepada kerja kuasa Allah. Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, sehingga kita dibenarkan bahwa sunat hati, yaitu pengampunan dosa yang dilaksanakan dengan penumpahan darah, sudah dipenuhi oleh Kristus, yaitu dengan sengsara dan kematiannya, dan dengan dikuburnya dan dibangkitkannya Dia dari antara orang mati. Di dalam persekutuan dengan Kristus, orang beriman kepada Yesus sudah dikenakan sunat hati, yaitu sunat Kristus. Hal ini terjadi di dalam baptisan, di mana di dalam baptisan itulah orang beriman turut dikuburkan dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena Kristus telah memenuhi penumpahan darah di kayu salib, maka orang Kristen tidak memerlukan sunat sebagai penghapus dosa seperti dalam perjanjian lama, tetapi sunat diganti dengan baptisan yang dilayankan gereja sampai pada saat ini, yaitu dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya kita dimasukkan ke dalam keluarga Allah, dibaptis dalam nama Bapa, artinya ada perjanjian anugerah yang kekal antara Allah dengan kita. Dibaptis dalam nama Yesus, artinya bahwa Yesus menjamin dosa-dosa kita diampuni. Dan dibaptis dalam nama Roh Kudus, artinya bahwa Roh Kudus akan tetap tinggal dalam kehidupan kita dan kita memulai hidup baru. Selanjutnya dalam ayat yang ke-15, Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Jadi tadinya Sarai, sekarang menjadi Sarah, artinya ibu bangsa-bangsa. Lalu Allah berjanji akan memberkati, dan daripadanya Tuhan akan memberkati, akan memberikan seorang anak laki-laki. Bahkan Allah akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa dalam hati
Mungkinkah bagi seorang yang sudah berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, Allah menyatakan kepada Abraham dan Sarai bahwa tahun depan pada waktu ini juga ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang penting kita simak. Pertama, bahwa Allah menuntut kekudusan hidup tidak bercela di hadapan Allah. Sampaikan Allah kepada Abraham setelah Abraham menyimpang dari kehendak Tuhan. Yang kedua, bahwa kita melihat kerendahan, kesabaran Allah. Bahwa sekalipun Abraham sudah menyimpang, tetapi Allah masih bersabar dan memberikan atau membarui perjanjiannya melalui tanda sunat pada waktu itu. Nah, sunat dengan dibuangnya kulit katan dan adanya penumpahan darah untuk tanda sebagai dosa atau dosa diampuni karena ada penumpahan darah. Dan ini juga sekaligus mengingatkan kita bahwa di dalam perjanjian baru sunat tidak lagi kita lakukan, tetapi diganti dengan baptisan, bahwa melalui pengorbanan Yesus di atas Golgota, Yesus telah memenuhi atau sudah menumpahkan darah untuk menghapus dosa umat manusia. Saat ini kita memasuki Minggu Sengsara yang ketiga, mengingatkan kita bagaimana kesabaran Allah dan mengingatkan supaya kita hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua dan mengingatkan kita supaya kita tetap memelihara kekudusan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh, menghubungkan hidup kita dengan firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, sambil selalu mengingat dan memegang perjanjian Allah. Kita respon firman Tuhan dengan menggunakan PKJ 202. Yesusku juru selamatku.
Bapak Ibu, kita sampai pada akta pengakuan iman rasuli. Untuk itu, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, saya mengundang jemaat berdiri, kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat sambil membawa persembahan syukur kita. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan pujian Kubawa Syukurku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Kiranya penyembahan kami hari ini berkenan kepadamu. Puji-pujian yang kami angkat, bahkan firman-Mu yang kami dengarkan bersama-sama, Tuhan memberkati sehingga firman-Mu boleh menjadi pegangan hidup dalam kehidupan ini. Teristimewa
kami selalu diingatkan bahwa Allah setia dalam perjanjiannya. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk segenap keluarga besar Jemaat Tello. Kiranya Tuhan memelihara, melindungi kami semua, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dipeliharakanlah mereka oleh Yang Maha Kuasa. Lindungi mereka setiap saat, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, agar mereka selalu mengalami kesukaan, kendati pun banyak tantangan di hari tua. Begitupun segenap anggota jemaatmu, dalam tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan mereka masing-masing, baik sebagai abdi negara, TNI, Polri, PNS, anggota jemaat dalam pekerjaan sebagai karyawan atau sebagai pengusaha. Apapun pekerjaan umatmu yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan berkati agar melalui pekerjaan umatmu, berkat-Mu selalu tercurah dalam kehidupan keluarga-keluarga umat. Kami mohon. Bapa di sorga, berkati saudara-saudara kami yang tengah berjuang mencari dan menemukan pekerjaan, agar satu saat mereka boleh menemukan pekerjaan. Dengarkan doa dan harapan mereka. Kami mohon. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang masih duduk dalam bangku pendidikan. Kiranya Allah senantiasa menopang mereka, agar mereka boleh belajar dengan baik. Kendati pun di masa sulit seperti ini mereka belajar dari rumah. Tuhan menolong dan memberikan hikmat agar mereka boleh berhasil. Kami mohon. Bapa di sorga, begitupun semua anak cucu kami yang masih kecil, lindungi mereka dalam kehidupan dan dalam pertumbuhan mereka, agar mereka tumbuh sehat di bawah kuasa dan pemeliharaan Tuhan semata-mata. Tuhan Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergulung karena sakit penyakit, baik itu di rumah-rumah mereka maupun di rumah-rumah sakit. Terkhusus pada saat ini, Tuhan mengetahui pergumulan kami selaku bangsa. Banyak saudara-saudara kami yang terpapar oleh virus corona. Kami mohon kiranya Tuhan menopang dan menyertai mereka, sehingga mereka boleh pulih sembuh berkat kasih dan kemurahan. Berkati upaya yang dilakukan pihak kesehatan, upaya yang dilakukan pemerintah kami, sehingga saatnya virus ini boleh lenyap dan kami boleh menghirup udara bebas seperti sedia kala. Kami mohon. Ya Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya. Begitupun ulang tahun pernikahan mereka. Kiranya dengan bertambahnya umur mereka, mereka tahu mensyukuri berkat-berkat-Mu. Begitupun ulang tahun, pertambahan ulang tahun keluarga mereka. Kiranya kebahagiaan selalu menyertai dan Tuhan selalu dipermuliakan. Bapa di sorga, kami bawa kepadamu semua pergumulan-pergumulan jemaat-Mu. Oleh rupa-rupa pergumulan, baik pergumulan keluarga, pergumulan karena masalah ekonomi, atau rupa-rupa pergumulan kami, Allah berkenan menjawab doa setiap anak-anak-Mu. Tuhan Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk segenap majelis jemaat Allah yang ada di Jemaat Tello. Peliharakanlah tiap-tiap jemaat, majelis jemaat-Mu, agar mampu mengemban tugas tanggung jawab sebagai hamba Allah. Khususnya dalam waktu dekat,
akan diteguhkan dalam jabatan penatua dan semas. Engkau memperlengkapi mereka melalui Roh Kudus-Mu dan melalui pembekalan-pembekalan baik yang diselenggarakan oleh jemaat pun yang dilakukan sebagai upaya untuk memperlengkapi diri dari mereka masing-masing. Ya Tuhan yang ada dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhusus pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan segenap aparat negara. Tuhan memberkati agar mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan, kami berdoa melalui ibadah yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Umat-Mu telah membawa persembahan syukur. Terima dan kuduskanlah persembahan umat-Mu. Berkati ya Tuhan, agar boleh menjadi alat untuk mendukung tugas-tugas pelayanan umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Yang masih ada pada umat-Mu masing-masing, Allah berkenan memberkati, agar berkat-berkat Allah selalu cukup dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami berdoa untuk semua majelis yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kantoria, pianis, tim multimedia yang meliput ibadah ini, Tuhan memberkati mereka, agar semuanya ini boleh menjadi alat demi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu semata-mata. Semua orang yang kami kasihi kami bawa kepada-Mu. Kiranya penyertaan kasih-Mu selalu berlaku dalam kehidupan mereka juga, agar kami bersama-sama mendapat lindungan pelayanan daripada-Mu. Ini doa ungkapan syukur kami Bapa. Kami sampaikan kepada-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan, sahabat dan gembala kami yang baik, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah ini. Karena itu jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Untuk itu saya mengundang jemaat berdiri sambil memuji Tuhan dengan pujian Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisai
Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Mewakili majelis bertugas dan seluruh warga Jemaat Telo mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Katito STH yang sudah melayani kita dalam ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tugas pelayanannya. Juga diucapkan terima kasih kepada segenap warga Jemaat Telo yang sudah melaksanakan ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai lagu penutup, kita sekali lagi memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 188, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Pintu dan mengetuk, jika kau dengar, bukalah pintu bagiku. Ku akan masuk di rumahmu, aku datang